Halo Sobat Inovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial instalasi untuk mesin laminasi tipe H390B Autoroll merek Inovatek. Oke, langsung saja menuju ke tutorialnya. Oke, untuk yang pertama-tama kita akan mulai instalasi pada di bagian konveyornya ya. Nah, ini untuk posisi konveyornya akan kita naikkan seperti ini. Nah, ini diluruskan. Dan untuk proses instalasinya kita akan coba baut di bagian sebelah sini ya. Ini ada dua, ini untuk yang sisi kanan bagian atas dan bawah. Lalu untuk yang sisi kiri juga sama ya, di bagian atas dan bawah. Oke, langsung saja kita akan coba baut untuk bagian konveyornya. Oke, ini sudah terpasang untuk bagian konveyornya ya. Jadi kita akan coba cek. Untuk di bagian baut sebelah kanan ini sudah terpasang semua, ada 3. Lalu untuk yang di sebelah kiri juga sudah terpasang ya. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya untuk bagian konverternya. Oke, langsung selanjutnya kita akan coba pasangkan instalasi di bagian atas untuk tempat bahan atau core-nya ya. Nah, ini untuk tampilan untuk pangkonya nanti ya di bagian atas sebelah sini. Jadi ini saya sudah siapkan ada 2. Jadi untuk yang kiri ini nanti kita pasangkan di sebelah sini ya. Nah, ini terpasang seperti ini. Lalu untuk yang sebelah kanan juga sama. Ini yang sebelah kanan nanti terpasang di bagian sisi sebelah sini ya. Oke, ini kita coba untuk baut terlebih dahulu agar nanti kita bisa lihat untuk terpasangnya seperti apa. Oke, setelah terpasang jadi tampilannya seperti ini ya. Untuk sisi kanan sudah terbaut 3 dan untuk sisi kiri sudah terbaut 3 ya. Nanti selanjutnya kita akan coba instalasi di bagian atasnya ya. Nah, ini untuk bagian atasnya ya. Untuk pemasangan di instalasi bagian atas ini kita akan baut untuk di bagian sebelah kiri di sini dan untuk yang di sebelah kanan di tempat sini. Oke, kita akan coba baut terlebih dahulu, nanti kita akan cek untuk hasilnya. Oke, ini sudah terpasang. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Ini menjadi satu dengan di bagian yang sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Oh ya, saya ingatkan jangan lupa untuk proses pembautannya yang ada dratnya di bagian ini ya, plat yang bagian berdiri ini. Jadi untuk disarankan untuk menghadap bautnya seperti ini ya. Nah, ini karena yang ada dratnya seperti ini, jadi ini dari luar ke dalam ya, karena posisi sambungan untuk bagian atasnya ini di bagian dalam. Dan untuk tampilan yang sebelah sini juga sama ya. Oke, selanjutnya kita akan coba instalasi di bagian belakang ya. Ini untuk di bagian belakang kita bisa lihat untuk pemasangan autorollnya di sebelah sini ya, dan di sebelah sini. Nah, untuk instalasi di bagian belakang di sini ada 2 ya, untuk di bagian kiri dan di bagian kanan. Nah, untuk bagian kanan ini yang ada pemutarnya karena untuk instalasi rantainya ini di sebelah kanan ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pemasangan di bagian sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, untuk instalasi bagian sebelah kiri di sini terdapat 3 lubang ya di di dalam bodi nanti yang akan disambungkan pada bagian belakang yang sebelah kiri ya. Ini langsung kita baut untuk ketiganya. Oke, ini untuk di bagian sebelah kirinya sudah terpasang. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Langsung saja kita pemasangan untuk di bagian yang sebelah kanan ya. Nanti kita sambungkan di bagian sebelah sini ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Oke, untuk pemasangan bagian sisi kanan ini alangkah baiknya untuk kita melepas bagian platnya dulu ya. Jadi ini kita lepas dulu untuk bagian sisi platnya. Jadi nanti kita pasangkan dulu platnya, baru setelah itu di bagian luarnya ini. Nah, ini untuk bautnya tinggal baut yang terakhir ya, kita lepas. Oke, lalu kita akan ambil untuk bagian sisi platnya yang ada tempat gearnya, karena pemasangan rantainya nanti di sebelah sini. Oke, kita pasangkan di bagian sebelah sini ya. Kita baut terlebih dahulu.
Nah, ini untuk posisi pelannya sudah terpasang, dan untuk menghadapnya ini yang ada gearnya seperti ini ya. Rantainya langsung kita masukkan di sebelah sini. Untuk cara pemasangannya seperti ini ya. Ini kita tarik, lalu kita kaitkan, lalu kita bantu putar ya untuk pemasangannya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah pasang. Kita akan tutup di bagian ini, penutupnya ya. Ini kita tutup bagian penutupnya. Kita baut di seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita akan coba baut. Nah, oke, untuk tampilannya sudah terpasang gini ya. Sekarang kita bisa lihat untuk strukturnya terpasangnya seperti ini. Ini untuk yang sebelah kanan dan ini untuk yang sebelah kiri. Untuk langkah terakhirnya kita akan coba pasangkan bagian as yang ada di tengahnya nanti ya, untuk auto rollnya. Nah, ini untuk bagian belakang untuk auto rollnya ya. Jadi ini untuk yang sebelah kiri yang ada seperti lingkaran ini yang agak bulat. Lalu untuk yang sebelah kanan ini ya. Untuk cara pemasangannya kita tekan di bagian sebelah kiri, kita tekan ke kiri, lalu kita akan masukkan di bagian sebelah kanannya ya. Oke, nah seperti ini untuk tampilannya sudah terpasang. Untuk instalasinya bagian belakang untuk seperti ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba pasangkan pangkon di bagian bawah ya, yang terdapat pada sisi sebelah kanan ini, di sebelah sini. Kita coba pasangkan. Nah, ini untuk yang sebelah kanannya, sebelah sini ya. Lalu untuk yang sebelah kirinya nanti terpasang di bagian sisi sebelah sini. Oke, ini kita coba pasang terlebih dahulu ya. Oke, untuk di bagian bawahnya sudah terpasang ya. Ini untuk yang sebelah kanan dan ini untuk yang sebelah kiri ya. Nah, ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita akan coba pemasangan untuk handle di bagian hidrolisnya. Ini untuk pemasangan hidrolisnya kita tinggal masukkan ini ya. Kita masukkan lalu kita putar ke kanan searah jarum jam ya. Oke, ini sudah terpasang. Jadi untuk instalasi bagian akhir kita akan coba pasang untuk di bagian core yang atas dan yang bagian bawah ya. Oke, untuk semuanya ini sudah terpasang ya. Jadi seperti ini untuk core-nya yang terpasang di bagian atas, dan core yang paling pendek ini terpasang di bagian bawah ya. Jadi jangan sampai tertukar. Core yang paling pendek tempatnya di bagian bawah, dan untuk core yang sama panjangnya berada di bagian atas. Oke. Jadi seperti ini untuk tampilan instalasi mesin laminasi hidrolis H390B auto roll merek Innovatek ya. Semoga bermanfaat. Langsung saja setelah ini kita akan menuju ke bagian tutorial mesinnya. Halo sobat Innovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin laminasi hidrolis H390B auto roll merek Innovatek. Oke, saya langsung menjelaskan beberapa fitur yang ada pada mesin tersebut. Oke, di bagian belakang di sini terdapat untuk saklar on off ya. Dan ini untuk sambungan kabel power menuju listrik. Oke, ini kita lihat untuk bagian LCD-nya ya. Jadi untuk LCD-nya sudah touchscreen ya. Oke, bagian atas saya akan jelaskan. Di sini ada navigasi untuk menambahkan dan mengurangi bagian settingan suhu panasnya ya. Dan untuk settingan suhu panasnya pun terdapat set temp ya. Bagian atas ini untuk setting berapa suhu yang akan kita pakai nantinya ya. Lalu untuk yang di bagian bawah upper time on off ini untuk menyalakan. Nah, ini untuk posisinya on, dan ketika kita pencet ini ada lampu menyala di bagian tombolnya, dan opsi headnya menyala ya. Ini tandanya untuk proses pemanasan di bagian roller atas. Lalu untuk yang bagian sebelah kanan ini menyalakan atau memakai roller bagian bawah ya untuk panasnya. Untuk navigasinya juga sama di bagian atas dan bawahnya ya, untuk menambahkan dan mengurangi. Oke. Lalu untuk di bagian speed, di sini ada speed up dan speed down untuk menambahkan posisi kecepatan jalannya konveyornya nanti. Ini speed down-nya untuk mengurangi ya.
Jadi untuk kecepatan paling rendah di angka 1, untuk kecepatan paling tinggi di angka 9. Lalu di sebelah kanan ada run back stop. Ini untuk proses memajukan bagian conveyor, jadi menjalankannya kita tekan run. Nah ini maka untuk conveyornya akan berjalan, bergerak, maju. Nah ini ya. Oke. Dan untuk tombol yang paling bawah adalah stop, lalu ada back ya. Oke lah, di bagian bawah ini terdapat tombol emergency. Jadi cara pengoperasionalnya tinggal kita tekan, dan untuk mengembalikannya kita putar ke kanan searah jarum jam ya. Lalu setelah itu di bagian sebelah ini terdapat untuk meja konveyornya ya. Di sini terdapat 3 belt konveyor berwarna hijau yang nantinya membantu kertas masuk atau maju ke depan untuk mulai proses pelaminasian. Terdapat juga fitur untuk pembatas kertas unlock-nya ya. Jadi bisa diaplikasikan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kebutuhannya ya. Lalu setelah itu di sebelah kanan terdapat satu hidrolis, di mana hidrolis ini berfungsi untuk menaikkan bagian roller depan, roller bawah ya, depan yang bawah, agar dia bisa menempel satu sama lain dengan roller yang bagian atas. Untuk cara penggunaannya tinggal kita buka, lalu kita pompa ya, kita ayunkan beberapa kali sesampai di bagian barnya ini naik. Nah untuk settingannya jangan terlalu menekan, cukup di 2 bar untuk menaikkannya. Nah setelah 2 bar kita kunci kembali untuk bagian pengaitnya. Nah di bagian kanan belakang terdapat satu settingan untuk menaikkan dan menurunkan bagian roller belakang ya. Nah ini untuk naik, mengunci dan membuka. Nah untuk di bagian belakang di sini terdapat untuk auto rollnya ya. Jadi untuk hasilnya nanti bisa mengroll secara otomatis di bagian belakang. Nanti tinggal bagian bahan laminasinya langsung kita tempelkan di bagian belakang. Nah untuk tempatnya ini kita bisa custom sendiri. Kita cari untuk gulungan seperti ini ya, yang nantinya akan membantu roll hasil pelaminasiannya, yang dipasang di bagian core-nya ini ya. Jadi roll kosongnya ini harus dipasang di bagian core-nya untuk membantu nanti hasil gulungan untuk laminasinya. Nah di bagian ini terdapat roller stainless bagian atas dan roller karet bagian bawah, dimana roller yang bagian atas ini sudah roller oil. Untuk rollernya terdapat kandungan oli yang dimana berfungsi untuk menstabilkan panas agar stabil ya, tidak cepat turun atau naik, jadi sehingga panasnya bisa konsisten di angka yang kita setting. Nah untuk di bagian atas, di bagian depan terdapat core untuk penempatan bahan. Nantinya bisa diaplikasikan dengan bahan glossy atau doff, dan untuk yang di bagian belakang juga sama. Jadi terdapat satu pangkon untuk 2 bahan sekaligus ya. Nantinya agar kita tidak terlalu repot-repot bongkar pasang jika kita berganti-ganti bahan antara doff dan glossy. Setelah itu terdapat lagi untuk fitur potong. Ini untuk yang pisau di sebelah kanan. Ini untuk fitur potongnya, pisaunya ya. Jadi untuk merapikan di bagian hasil laminasi. Lalu untuk fitur perforasinya juga sama. Nah ini untuk membantu sobekannya ya nanti ya, agar lebih cepat untuk melihat hasil produksinya. Oke, di bagian bawah tidak lupa di sini juga ada tempat satu roll, satu core ya, nanti yang dapat kita kasih bahan lagi jika kita nantinya untuk penggunaan 2 sisi sekaligus. Jadi untuk roller bagian bawahnya ditempatkan di posisi ini ya. Oke, demikian untuk penjelasan beberapa fitur yang ada pada mesin laminasi hidrolis H390B Auto Roll merek Novatek. Langsung saja kita menuju ke tutorial produksinya. Oke, untuk langkah awalnya kita untuk pasang bagian bahan laminasinya ya. Jadi untuk pemasangannya, karena di sini untuk rollernya, laminasinya kita pakai yang kecil, jadi kita pakai core yang bagian terkecil ya. Nanti kalau pakai yang besar ini nanti kita bisa aplikasikan. Jadi untuk pemakaian yang kecil kita tinggal lepas yang bagian besarnya aja, jadi yang kita pakai untuk yang di bagian kecil. Untuk tampilannya seperti ini ya. Nah ini
untuk pemasangannya seperti ini. Ini kita kaitkan, ini ya. Nah, kita mengaitkannya dengan posisi seperti ini, ya. Nah, ini posisi untuk yang pertama. Lalu kita akan coba turunkan. Nah, ini turun menuju bagian bawah roller yang kecil ini. Nah, lalu dia naik ke atas. Kita tarik agak panjang, tidak apa-apa untuk pemasangan bahannya. Nah, untuk pemasangannya kita rapikan ya, jika ada keriput atau gerutan seperti ini agar nantinya bagus. Nah, setelah seperti ini kita akan ambil kertas untuk alat bantu mendorongnya ya. Jadi untuk proses memasukkannya seperti ini. Ini posisinya harus dingin ya. Jadi ini belum kena panas atau panasnya belum kita nyalakan. Untuk pemasangan bahannya harus dingin ya. Nah, setelah kita dorong, kita coba cek untuk di bagian belakang. Kita cek di bagian belakangnya. Oke, nah lalu kita ambil untuk plastiknya ya. Setelah kita dorong, nah plastik ini akan melewati bagian bawah roller yang tengah ya. Nah, roller ini, oke, lewat bagian bawah. Nah, ini sambil kita rapikan terlebih dahulu, oke ya. Nah, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, baru kita masukkan di bagian roller belakang ya. Ini untuk pemasukannya kita bisa menggunakan kertas untuk alat bantunya. Nah, lalu kita tarik. Oke ya, kita tarik. Setelah itu kita jepit ya. Nah, ini untuk menguncinya. Nah, ini kita rapikan dulu, jangan sampai ada gerutan ya. Nah, ini posisi sampingnya juga harus kita perhatikan, jangan sampai ada lipetan atau lengkungan ya. Oke, setelah itu jika sudah, nah ini tinggal kita tempelkan ya. Nah, ini kita kunci terlebih dahulu, tinggal kita tempelkan menggunakan isolasi yang sudah ya, maksudnya yang sudah ada bahan untuk roller penariknya tadi. Ini kita satukan. Kita bisa mengaplikasinya dengan bahan laminasi ya. Diusahakan 3 sisi ya, biar rata untuk tarikannya. Jangan cuman diisolasi satu sisi aja. Diusahakan 3 sisi, nah agar tarikannya juga sama. Untuk yang sebelah sini juga kita kasih. Nah, oke. Setelah itu kita akan coba cek sekali lagi untuk instalasi pemasangan bahannya. Ya, ini dari bagian atas dia turun di bagian besi, lalu dia naik ke roller, lalu masuk ke bagian rollernya ya. Nah, ini kan posisinya terbuka karena untuk hidrolisnya belum kita naikkan ya, atau rollernya. Lalu dia masuk ke belakang, tampilannya seperti ini. Nah, setelah dari belakang dia melewati bagian roller, naik ke atas ya, di atasnya bagian besi kotak ini ya. Lalu dia masuk di bagian roller belakang dan akhirnya disambungkan di bagian core untuk hasil auto rollnya. Oke, setelah instalasi bahannya terpasang, kita langsung setting untuk di bagian settingan panasnya. Di sini kita menggunakan settingan sekitar 95 derajat ya. Lalu kita akan on kan. Nah, untuk posisi speednya kita jangan menggunakan terlalu cepat. Kita bisa menggunakan di angka 1 atau 2 karena di sini kita mencari hasil laminasi yang baik dan sempurna ya. Oke, ini untuk tombol upper time-nya sudah kita on kan, jadi ini tandanya proses pemanasan. Dan untuk pemanas yang sekarang suhunya di 38 derajat. Nah, ini naik 39. Kita tunggu dia naik sampai 95 derajat Celcius baru kita bisa untuk produksi melaminasi. Oke, sembari menunggu panas, nah ini di sini terdapat settingan untuk pemutar kita untuk menurunkan bagian rollernya ya, atau membuang angin pada hidrolisnya ya. Jadi ini kita bisa putar maju ke depan ketika kita sudah selesai melakukan pekerjaan ya, dimana nanti kita bisa menurunkan barnya ini di 0. Jadi untuk cara menolkan barnya ini dan untuk menurunkan bagian roller bawahnya
Itu untuk settingan yang biru ini kita kendorkan ya. Oke, ini untuk pemanasnya sudah di 95 derajat dan untuk indikator ready-nya sudah menyala ya. Langsung saja kita akan coba untuk proses laminasi. Kita tekan run. Nah, ini jalan. Ini untuk kecepatannya kita menggunakan 1 ya, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, ini untuk proses laminasinya ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, ini untuk salah satu keunggulannya conveyor, kita tinggal menaruh dan merapikannya ya, maksudnya menatanya dirapikan, tinggal nanti dia jalan sendiri. Oke, kita cek untuk hasil di bagian belakang. Ini ya. Oke, kita stop. Kita akan coba cek. Nah, ini untuk rollernya tergulungnya seperti ini ya. Oke, kita ambil 1. Nah, ini kita cek untuk hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya rata ya. Oke, laminasinya. Oke, kita cek untuk kelengketannya ya. Nah, ini salah satu caranya. Nah, ini rusak. Kita coba cek sisi satunya. Nah, ini pas ya. Oke, aman. Jadi hasilnya lengket dan untuk proses laminasinya rata ya. Oke, sekian untuk tutorial mesin laminasi hidrolis tipe H390B Auto Roll merek Innovatek. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Tunggu tutorial-tutorial lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.